Selamat datang di Pertukaran Gagasan. Hari ini kita akan bergulat dengan sebuah pertanyaan yang cukup tajam ya, yang muncul dari materi yang kita kaji. Apakah menjadi seorang politisi di Indonesia pada hakikatnya adalah sebuah pekerjaan omong kosong atau bullshit job? Betul, sebuah istilah yang dipopulerkan oleh antropolog David Graeber untuk mendeskripsikan pekerjaan yang sebetulnya tidak punya makna, bahkan mungkin merusak. Dan seringkali orang yang melakukannya pun sadar akan hal itu kan? Hmm. Jadi, pertanyaan sentral kita hari ini adalah, dengan segala realitas sistem politik kita, korupsi yang sistemik, politik citra yang begitu dominan, apakah peran seorang politisi itu ya lebih cocok kita sebut sebagai sebuah pertunjukan yang sia-sia? Ataukah di balik semua itu, peran mereka tetap esensial dan punya dampak nyata bagi masyarakat? Kalau menurut saya, walaupun di atas kertas peran itu sangat penting, struktur dan insentif dalam sistem politik kita justru seringkali mengubahnya menjadi pekerjaan omong kosong dalam prakteknya. Nah, saya melihatnya dari sisi yang berbeda. Menurut saya, terlepas dari semua masalah sistemik yang ada, peran politisi di Indonesia secara fundamental tetaplah sebuah pekerjaan yang krusial dan berdampak. Justru karena kekuasaan nyata yang mereka pegang atas hukum dan anggaran, rasanya mustahil kita menyebutnya omong kosong. Baik, menarik. Mari kita dalami. Anda sepertinya sangat yakin dengan dampak nyata itu ya. Ya, sudah luar biasa besar. Kekuasaan mereka itu kan bertumpu pada 3 pilar yang sangat konkret. Pertama, dan yang paling mendasar, adalah kontrol anggaran. Politisi di parlemen yang mengesahkan APBN. Tanpa tanda tangan mereka, ya tidak ada dana untuk sekolah, tidak ada perbaikan jalan, tidak ada anggaran untuk rumah sakit. Roda pemerintahan berhenti total. Ini bukan hal sepele. Oke, itu fungsi teknisnya. Saya setuju. Betul, tapi lebih dari itu, pilar kedua adalah kekuasaan legislatif. Mereka yang membuat undang-undang yang secara harfiah mengubah hidup 280 juta orang. Kita tidak perlu jauh-jauh, lihat saja Undang-Undang Cipta Kerja atau revisi KUHP. Suka atau tidak suka, dampaknya langsung terasa di seluruh lapisan masyarakat, dari pengusaha besar sampai pekerja pabrik. Dan pilar ketiga yang sering dilupakan adalah fungsi representasi. Di negara kepulauan yang luar biasa beragam ini, politisi adalah satu-satunya jembatan formal antara suara dari desa terpencil di Papua dengan pusat kekuasaan di Jakarta. Memang tidak sempurna, tapi mekanisme lain tidak ada. Jadi ketika kita melihat figur reformis di awal era KPK, atau bahkan pembangunan infrastruktur masif di era Jokowi, itu semua buah dari pekerjaan politik. Bahkan tingginya tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo di awal 2026 yang mencapai 78–80%, itu sinyal bahwa publik merasa ada hasil kerja yang nyata dan bernilai. Saya paham kerangka berpikir Anda. Di atas kertas semua itu terdengar ideal. Peran itu penting, saya setuju. Tapi masalahnya, praktik di lapangan seringkali mengkhianati teori itu. Justru disitulah konsep pekerjaan omong kosong ini menjadi relevan. Ada dua tantangan struktural yang menciptakan insentif yang salah total. Pertama, biaya politik yang, ya ampun, gila-gilaan. Untuk menjadi anggota dewan atau kepala daerah, seorang kandidat harus menghabiskan dana yang jauh melampaui total gaji resmi mereka selama 5 tahun. Ini bukan rahasia lagi kan? Akibatnya, ada insentif bawaan yang sangat kuat untuk korupsi hanya untuk balik modal. Fokusnya bergeser dari pelayanan publik menjadi pengembalian investasi. Tapi apakah itu berlaku untuk semua politisi? Mungkin tidak semua, tapi ini adalah arus utama yang sangat deras. Dan ini membawa kita ke masalah kedua, politik uang dan patronase yang sudah mendarah daging. Pembelian suara, jaringan tim sukses yang harus diberi makan, semua itu mengubah politisi dari seorang pembuat kebijakan menjadi, ya, broker sumber daya. Dan kalau kita lihat aktivitas sehari-hari mereka, ini sangat cocok dengan kategori bullshit job dari Graeber. Banyak sekali ritual dan formalitas. Debat publik di sidang paripurna DPR misalnya, seringkali cuma sebuah teater. Keputusan sebenarnya sudah diambil di ruang tertutup antar ketua partai. Sidang itu hanya untuk memenuhi formalitas, sebuah aktivitas apa yang namanya box ticking. Aktivitasnya ada tapi maknanya kosong. Lalu ada efek tambal sulam, di mana energi mereka habis untuk memperbaiki masalah dari undang-undang buruk sebelumnya, bukan berinovasi. Dan yang paling parah, tentu saja, dominasi pencitraan. Kalau pekerjaan seorang politisi menjadi 90% konten media sosial dan 10% kerja kebijakan substantif, maka itu bukan lagi pelayanan publik. Itu adalah kerja performatif. Itu soal pencitraan, tapi bukankah publik kadang merespon hasil kerja nyata di balik citra itu?
Kalau kita lihat datanya lebih dalam, survei Indikator Politik Indonesia pada Januari 2026 yang menunjukkan kepuasan 79,9% terhadap Presiden Prabowo itu menarik. Ketika ditanya alasannya, jawaban teratas bukanlah citra atau popularitas. Jawaban teratas adalah hasil kerja nyata. 17,5% menyebut pemberantasan korupsi, 15,6% menyebut penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran, dan 11% menyebut program kerja yang efektif. Ini menunjukkan publik bisa membedakan. Contoh konkretnya, program digitalisasi pendidikan besar yang diumumkan di World Economic Forum 2026 itu bukan pencitraan, itu adalah kerja substantif dengan anggaran triliunan yang berdampak langsung. Tentu, angkanya tinggi, tapi kita harus lihat konteks yang lebih besar. Survei kepuasan seringkali sangat dipengaruhi oleh popularitas jangka pendek, seperti penyaluran bansos yang baru saja dilakukan. Itu belum tentu mencerminkan kepuasan terhadap reformasi struktural. Apakah survei itu membedakan antara kepuasan terhadap kebijakan populis dengan kepuasan terhadap perbaikan tata kelola fundamental? Saya agak ragu. Dan ini yang lebih penting. Di saat yang sama, program bagus itu diumumkan, kita melihat tren politisasi institusi independen yang justru mengikis fungsi publik itu sendiri. Indonesia Corruption Watch sampai berteriak ketika seorang politisi aktif ditunjuk menjadi hakim Mahkamah Konstitusi atau ketika keponakan presiden diangkat menjadi deputi gubernur senior Bank Indonesia. Tapi bukankah itu justru menunjukkan betapa berkuasanya posisi-posisi itu? Justru karena sangat strategis, perebutannya menjadi sangat politis. Persis. Tapi disitulah letak omong kosongnya. Pekerjaan seorang hakim konstitusi atau pejabat bank sentral itu seharusnya untuk menjaga checks and balances. Ketika posisi itu diisi oleh orang yang loyalitasnya kepada kekuasaan eksekutif, bukan kepada konstitusi atau stabilitas moneter, maka fungsi publiknya menjadi hampa. Pekerjaan itu berubah dari pengawas menjadi penjaga kekuasaan. Ini bukan lagi soal melayani publik, tapi mengamankan kekuasaan. Fungsi esensialnya dihilangkan dan diganti dengan fungsi loyalitas. Ini sangat mendekati definisi pekerjaan yang merusak dari Graeber. Tragedi sesungguhnya adalah ketika sistem memaksa orang-orang baik sekalipun untuk memainkan permainan ini. Mereka tahu ini hampa, tapi mereka juga tahu tanpa modal politik dari pencitraan dan lobi-lobi, mereka tidak akan bisa menggolkan satupun regulasi yang berarti. Bagian omong kosong menjadi prasyarat untuk bagian yang nyata dan seringkali menelannya habis. Saya paham kritiknya, tapi menurut Anda, apa alternatifnya? Dalam sistem politik manapun, bukankah penunjukan posisi strategi seperti itu akan selalu menjadi ajang perebutan pengaruh politik, di mana batas antara politisasi yang merusak dan realitas politik yang wajar? Saya tidak menyangkal ada masalah dalam penunjukan tersebut. Itu kritik yang valid. Namun, bagi saya, itu lebih menunjukkan adanya pertarungan kekuasaan, bukan bahwa pekerjaan itu sendiri tidak ada artinya. Justru ini mengkonfirmasi poin saya, peran ini memiliki dampak nyata. Kalau tidak akan ada yang peduli siapa yang mengisi jabatan tersebut. Batasnya jelas. Ketika sebuah institusi yang didesain untuk menjadi independen dan mengawasi, justru diisi untuk menetralisir pengawasan itu sendiri. Nah, ini membawa saya ke poin berikutnya soal erosi akuntabilitas demokrasi. Lihat saja wacana penghapusan pemilihan kepala daerah langsung. Alasan resminya kan mulia, efisiensi, mengurangi politik uang. Tapi faktanya, survei menunjukkan 77,3% publik menolaknya. Ini adalah sebuah regresi demokrasi yang sangat nyata. Hubungan akuntabilitas langsung antara pemilih dengan bupati atau gubernur diputus, dan kekuasaan untuk memilih diserahkan kepada segelintir elit politik di DPRD. Ketika sebuah pekerjaan, dalam hal ini politisi di pusat, bertujuan untuk menghilangkan mekanisme akuntabilitas bagi politisi lain, maka fungsi publiknya sudah sangat diragukan. Ini adalah pekerjaan yang aktif mencoba membuat dirinya tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Itu sudah sangat dekat dengan definisi pekerjaan omong kosong. Itu poin yang kuat. Dan saya akui tren kemunduran demokrasi itu sangat mengkhawatirkan. Tapi saya ingin membingkainya secara berbeda. Ini yang menurut saya menarik. Di satu sisi, ada regresi institusional. Tapi di sisi lain, komitmen masyarakat terhadap cita-cita demokrasi itu sendiri tetap sangat tinggi, mencapai 75% dalam survei tahun 2022. Ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak menyerah pada sistem. Mereka masih percaya pada ide dasarnya. Jadi, meskipun ada sinisme yang luas terhadap proses politik, tingginya angka persetujuan terhadap pemimpin tertentu seperti Prabowo yang mencapai 81% di awal 2026 bisa dibaca begini. Masyarakat mungkin muak dengan prosesnya, tapi mereka masih menilai hasilnya. Mereka masih berharap dan melihat adanya nilai dalam tata kelola, terutama di tengah tantangan ekonomi. Ini bukan berarti mereka menganggap pekerjaan politisi sia-sia secara universal. Justru sebaliknya,
Mereka sangat menuntut hasil karena mereka tahu betapa pentingnya pekerjaan itu. Maaf, tapi saya tidak setuju dengan penalaran itu. Tingginya angka kepuasan bisa juga dibaca sebagai keberhasilan pencitraan dan ya politik gentung babi melalui bansos, bukan bukti tata kelola yang baik secara fundamental. Ini tidak menyentuh akar masalahnya, yaitu korupsi sebagai sebuah sistem. Indeks persepsi korupsi kita terus menurun, peringkat 109 pada tahun 2025, dengan skor hanya 34 dari 100. Ini bukan lagi soal oknum, ini sudah menjadi fitur inti dari sistem, bukan sekedar bug. Korupsi, nepotisme, dan penyuapan itu begitu mendarah daging, sehingga beberapa pejabat bahkan tidak lagi menganggapnya sebagai tindakan korup. Sudah jadi biaya operasional atau uang pelicin. Sistem ini dirancang untuk memberi penghargaan kepada mereka yang paling lihai menavigasi jaringan patronase, bukan mereka yang paling kompeten melayani publik. Dalam ekosistem seperti ini, pekerjaan yang jujur dan berdampak menjadi hampir mustahil. Usaha-usaha baik akan selalu terbentur tembok, sudah dari sananya begitu. Anda benar soal korupsi, dan itu membawa kita ke pertanyaan yang lebih dalam. Apakah masalahnya ada di orangnya atau di sistemnya? Saya tidak akan menyangkal bahwa korupsi merusak nilai yang dirasakan dari pekerjaan ini. Tapi bagi saya, itu justru membuatnya menjadi pekerjaan yang sangat menuntut dan berisiko tinggi, bukan pekerjaan yang sia-sia. Dan tidak adil jika kita menggeneralisir bahwa semua politisi seperti itu. Ada banyak sekali contoh kepala daerah, bupati, atau wali kota di daerah-daerah yang jauh dari sorotan media nasional yang benar-benar melakukan pekerjaan pembangunan substantif. Mereka membangun infrastruktur lokal, mereformasi birokrasi, membuat inovasi pelayanan publik dengan anggaran terbatas. Tapi mereka itu pengecualian kan? Masyarakat lokal yang terbukti berhasil mengurangi permintaan suap di beberapa daerah. Ini menunjukkan bahwa individu atau kelompok yang berorientasi pada reformasi bisa melawan tren. Jika ada satu orang saja yang bisa membuat perbedaan nyata di dalam sistem yang rusak, itu membuktikan bahwa peran itu sendiri tidak secara inheren omong kosong. Sistemnya mungkin beracun, tapi perannya tetap vital dan bisa diselamatkan. Pertarungan melawan korupsi itu sendiri adalah pekerjaan yang sangat berarti, meskipun berat. Saya rasa disitulah inti perbedaan kita. Anda melihat individu-individu reformis itu sebagai bukti bahwa peran itu bisa diselamatkan. Saya melihat mereka sebagai pengecualian langka yang justru membuktikan betapa rusaknya aturan main yang ada. Keberhasilan mereka seringkali terjadi meskipun ada sistem, bukan karena sistem. Dan kita tidak bisa menilai sebuah pekerjaan dari para pahlawannya, kita harus menilainya dari rata-ratanya. Dan rata-rata, sayangnya, lebih banyak diisi dengan ritual, pencitraan, dan perburuan rente. Sebuah perbedaan perspektif yang fundamental sepertinya. Mari kita coba rangkum posisi kita. Baik, bagi saya, kesimpulannya begini. Meskipun peran politisi punya potensi yang sangat vital, sistem politik di Indonesia saat ini seringkali memaksa individu di dalamnya untuk memprioritaskan balik modal, menjaga loyalitas partai, dan mengelola citra di atas fungsi inti mereka, yaitu membuat kebijakan dan melakukan pengawasan. Pekerjaan ini menjadi omong kosong ketika individu yang menjabat, baik secara sadar atau terpaksa oleh keadaan, memutuskan bahwa tampil memimpin itu lebih penting daripada benar-benar membuat kebijakan yang sulit dan tidak populer. Dan sayangnya, realitas sistemik, dari biaya pemilu hingga budaya patronase lebih sering mendorong politisi ke arah itu. Sedangkan saya tetap berpegang pada posisi bahwa pekerjaan ini secara definisi tidak bisa disebut omong kosong. Alasannya sederhana, kekuasaan dan pengaruhnya terlalu nyata dan tak terbantahkan. Undang-undang yang mereka sahkan, anggaran yang mereka setujui, itu secara langsung berdampak pada hidup dan mati jutaan orang, entah itu menjadi baik atau buruk. Saya setuju dengan gambaran bahwa ini adalah pekerjaan beresiko tinggi yang terperangkap dalam sistem kepercayaan rendah. Korupsi yang merajalela membuatnya sangat menantang, seringkali frustrasi dan mengecewakan, tapi itu tidak membuatnya tidak berarti. Justru sebaliknya, itu membuatnya menjadi salah satu pekerjaan paling berarti untuk diperjuangkan perbaikannya. Saya kira kita bisa setuju bahwa jawabannya ada di zona abu-abu. Sangat bergantung pada individu, posisi spesifik yang mereka pegang, dan konteks politik pada saat itu. Apakah Anda seorang anggota dewan yang hanya datang untuk absen, atau seorang kepala daerah yang benar-benar mencoba mengubah nasib warganya? Benar, diskusi kita hari ini menyoroti sebuah ketegangan fundamental dalam politik Indonesia, antara potensi besar dari sebuah peran publik dengan realitas sistem yang seringkali merusaknya. Materi yang kita bahas menunjukkan betapa rumitnya menilai-nilai sebuah pekerjaan dalam sistem yang penuh dengan insentif yang saling bertentangan. Dan jelas, masih banyak yang bisa kita gali lebih dalam dari sini.